warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang. Hari ini saya akan mendefinisikan yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi sebetulnya sering ya. Oke, kita lanjutkan. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu. Ya, biar tidak tenang tadi sudah di kelas. Siapa Pak Ibu? Ya. Tetap duduk. Sudah semangat kah? Kita lanjutkan ya. Jadi hari ini insya Allah saya akan membahas. Ini kita sebetulnya bukan saya yang lebih ini ya, tapi kita share ilmu ya. Kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga tugas itu sebetulnya ya sering kita lakukan, cuma kadang kita tidak sadar itu. Ya. Kita ini dulu bahas dulu yang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran sekarang itu berdiferensiasi ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan yang ini. Yang ini apa itu ya? Ini adalah yang tujuan kita itu adalah mewujudkan peserta didik yang mempunyai profil pelajar Pancasila, yaitu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Yang ini adalah tugas kita semua sebagai karena ini miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana kadang kita itu menganggap bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Jadi sepenuhnya murid itu bisa dikontrol oleh guru. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Ya, berhak, padahal kita tahu bahwa yang namanya setiap manusia tidak boleh ada pemaksaan. Nah, tapi kadang kita merasa udah murid gitu kan. Murid mau tidak mau ya harus nurut dengan yang namanya guru gitu. Padahal yang ini miskonsepsi ya. Padahal tidak seperti itu. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ya ke pendekatan teori kontrol. Jadi di mana ini ada stimulus respon. Ini adalah teori kontrol. Jadi bahwa realitas yang stimulus respon, realitas atau kebutuhan itu kita anggap sama. Semua siswa sama. Ya. Nah, berdasarkan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu jelas berbeda. Tapi setiap itu berbeda kebutuhannya ya. Kemudian kalau stimulus respon ini semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya. Yang stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya, tentang dunia. Perilaku buruk ini stimulus respon
dilihat sebagai kesalahan, suatu kesalahan. Nah, kalau ini semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya, stimulus, respon. Nah, kalau teori kontrol ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi artinya ya setiap orang itu yang bisa mengontrol diri siapa? Ya diri sendiri, gitu ya, bukan orang lain. Gitu ya. Kalau orang lain misalnya yang mengontrol ya tidak lain kayak tadi bahwa kita memaksakan kehendak, ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini teori stimulus respon. Yang di teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jelas ya? Kemudian pemaksaan pada saat bujukan itu gagal. Kalau di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau di sini model berpikirnya menang atau kalah, kalau di sini model berpikir menang-menang. Ya, ini untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini kita bahas disiplin positif dispo. Ya, dispo. Dulu saya berpikir apa sih dispo gitu kan ya. Dulu ternyata yang namanya dispo atau disiplin positif ya ini. Ya, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ini yang disebut dengan disiplin. Gitu ya, kan kita kadang mengatasnamakan ya segala sesuatu kamu harus disiplin tanpa si anak itu tahu si disiplin teh, gitu ya. Yang tahunya itu si anak itu bahwa disiplin itu adalah taat pada aturan yang mana kan nggak jelas juga ya. Jadi membuat istilahnya kita gremet, siswa pun gremet, nyambung gitu lah intinya ya. Nah, ini disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin. Nah, ini ada tujuannya. Bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi di sini sekarang itu apa namanya ya, asa kurang gimana ketika ada reward. Kalau dulu kan gitu ya, ranking 1 kasih reward, kasih 1, kasih apa, emang itu bagus, tapi ada. Nah, jadi ya itu istilahnya tidak ada kesadaran begitu. Jadi disiplin positif ini artinya kita supaya si anak itu patuh pada aturan, tapi dia sadar begitu. Dia sadar kenapa dia melakukan hal seperti itu. Ya, tanpa ada reward, ancaman. Ya, kalau tidak istilahnya tidak nilainya bagus, nanti misalnya atau tidak mengerjakan tugas nanti dihukum, keliling lapangan misalnya seperti itu kan suatu ancaman atau hukuman ya. Nah, kita sebagai pendidik sama-sama ya, saya juga belum tentu bisa, mari kita sama-sama sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, jadi sebetulnya motivasi itu memang ada ini ya, ada intrinsik dan ekstrinsik. Tapi dispo itu diutamakan atau bertujuan untuk lebih ke motivasi intrinsik. Ya. Ini nilai-nilai kebajikan menurut apa namanya institusi atau organisasi. Ya, namanya nilai yang apa itu nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi tanpa melihat apa-apanya lah, pokoknya nilai yang disepakati bersama. Nah, ini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi itu ada yang berdasarkan profil pelajar Pancasila, ada yang berdasarkan IBO, tapi dibacanya ya, mohon maaf ya bahasa Inggris, program ya, dan ada berdasarkan keterampilan hidup atau life skill. Kita sering dengar ya ini life skill
yang tadi, yaitu yang program pelajaran Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan teramat mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan benar. Subhanallah ya. Kemudian berdasarkan IBO ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Sedangkan life skill ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini contoh nilai kebajikan berdasarkan institusi atau organisasi. Nah ini kita itu sebagai manusia, ya, siswa juga sebagai manusia, kita itu semuanya butuh yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ini yang dasar sekali, di mana kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Nah, yang seperti apakah kebutuhan dasar itu? Ini ada 5. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Jadi ini tidak melihat sebagai guru atau sebagai siswa ya. Kita juga sama-sama, siswa juga sama-sama butuh yang namanya bertahan hidup. Seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Sebetulnya masih banyak. Ya. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima ini misalnya rasa diterima atau dipedulikan. Berbagi ini ya ibu ya, bapak ibu, mohon maaf. Berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah ini yang biasanya yang jadi permasalahan di kelas, ya, di mana kadang ada anak yang merasa tidak diterima, ya. Ibu aku nggak mau sama dia mah suka menarik dari apa namanya teman-temannya, jadi akhirnya dia menyendiri. Inilah tantangan mungkin ya buat kita, khususnya buat BK, ya, bagaimana menyadarkan bahwa yang namanya ini rasa diterima. Jadi kadang ada orang itu kan yang menganggap menerima seseorang itu beda. Ada yang ayo ikut yuk, nah itu merasa dia diterima. Tapi kadang-kadang ya ayo ikut, gitu kan? Nah ada yang seperti itu. Tapi kalau orang yang sensitif mah biasanya yang pengen diajak terus. Jadi ketika nggak diajak, berarti tidak diterima begitu ya. Akhirnya jadi istilahnya di kelas tuh sama sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah akhirnya ngadulah ke wali kelas, rame lah di kelas, nah seperti itu ya. Kemudian nah ini penguasaan, di mana penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah ini Bapak Ibu, anak usia SMP itu ini biasanya pengen diakui dan didengar. Ibaratnya kalau curhatnya pengen didengar gitu. Makanya biasanya anak-anak kita itu jadi akhirnya curhatnya ke teman, ya. Mungkin di rumahnya ya tahu sendiri, ibu bapaknya mungkin ada yang sibuk, ada yang lain-lain. Pas di kelas atau di sekolah kita nggak dengar curhatannya, akhirnya dia istilahnya frustasi ya. Kadang dia cari teman-teman yang salah seperti itu. Kemudian ada kebebasan. Nah ini nih Bapak Ibu, kadang kita merasa begini ya. Cek Sundaman udah ketika ada anak yang merasa terlalu bebas, ya, di mana dia itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, ya. Ini kadang kita itu kurang paham, ya. Jadi si anak itu pengen bebas, tapi kadang kita mendoktrin, pokoknya tugas mah itu banyak gitu, gitu kan ya. Padahal si anak itu butuh kebebasan. Makanya ya itulah nanti nyambung dengan pembelajaran di diferensiasi. Kemudian ini kesenangan. Nah
bermain. Kadang dari sambil ini ya, kelupaan. Kadang ada anak yang celok sana ketika ngajar teh, terus pindah sana, padahal kelompoknya di mana. Nah, itu dia pengen bermain. Dia juga pengen keluar. Kemudian antusiasme dan tertawa. Jadi pada intinya ya mari kita sama-sama sebagai pengajar kita tuh harus paham. Ya, meskipun kita memang asal kumaha gitu ya, tapi marilah kita masuk ke dunia mereka. Ya intinya mah kalau mereka cecentilan ya kita juga cecentilan gitu lah. Jadi mereka teh istilahnya lebih terbuka gitu, lebih terbuka. Jadi tidak ada istilahnya ya tapi ya gimana dulu ya ibu ya. Mau cecentilan begitu lah. Nah, maksudnya masuk ke dunia anak. Ya. Nah ini kita tahu bahwa motivasi ya. Kita juga ada motivasinya ibu ya. Ada motivasi intrinsik dan ada ekstrinsik di sini ya. Dimana kalau motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang mereka inginkan menghargai diri sendiri, artinya dia berasal dari diri. Nah inilah yang paling sulit, yang paling susah yang saya rasakan. Nah kalau nih Bapak Ibu ada pengalaman untuk memotivasi secara intrinsik, minimal motivasi belajarnya, mungkin nanti kita ini ya berbagi. Dan ada motivasi ekstrinsik ya. Ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biarin aku mah sama Pak Hizman aja asik, kalau belajar sama Pak Hizman nanti dapat bintang, atau nanti kalau misalnya dapat jawaban yang benar nanti dikasih coklat. Nah itu adalah motivasi ekstrinsik. Ini kata rata-rata ya, motivasi ekstrinsik ini yang apa namanya teh lebih mudah ya, gampang, tapi ini ya resikonya sehari-hari cepat menguap begitu. Ini yang tugas kita itu adalah yang motivasi intrinsik yang dari dalam dirinya. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpengalaman membagikan motivasi intrinsiknya. Kalau ekstrinsik kan gampang ya. Siapa yang bisa nih, ibu punya coklat nih, misalnya gitu kan. Siapa yang bisa atau mau maju ke depan, ini coklatnya gitu kan. Itu ekstrinsik. Nah maksudnya secara intrinsik saya sendiri di kelas itu ada sulit. Ya itu memang tergantung anaknya juga kan. Ada anak yang aktif, ada anak yang suruh ke depan melihat TC gitu kan. Mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan materi yang menyenangkan. Betul ya. Jadi anak-anak kan menyukai dulu pelajaran itu. Minimal bekerja dulu ya. Minimal bekerja. Terus nanti pembelajar. Ya mungkin betul ya. Senang kan soal pelajaran bahasa Inggris. Apalagi mungkin dengan cara dikaitkan dengan dunia mereka. Ya, itu senang. Apalagi kalau misalnya di kelas apa sih saya ajar itu suka bubuk sih kan sama si aku. Bener sama kita di ini tuh jadi wah senang mereka. Tapi kalau lu tiketnya bubuk mana, itu mereka langsung dia nggak akan terbuka lagi dengan kita. Ya, nah itu mungkin motivasi dari intrinsik. Ini yang tugas kita bersama ya. Mungkin kita nanti bisa sharing, ya bisa sharing bagaimana. Biasanya kan setiap anak itu beda-beda ya. Mungkin di pelajaran Wastuti seperti ini, tapi di pelajaran saya kok anak seperti ini. Kan anak juga ya, istilahnya punya mata, punya telinga, punya hati gitu kan. Kadang terserah dengan guru ini mah gitu kan ya. Dengan ini mah enaknya kayak gitu lah. Kita juga sama ya. Kadang kita anak ini mah gini anaknya. Oke, kemudian nah ini mungkin kita sering mendengar kata hukuman. Seringnya zaman kita dulu ada konsekuensi dan ada mungkin ini yang terbaru yang sekarang itu adalah restitusi. Nah ini ya oke, kita lihat dulu yang hukuman. Ini hukuman. Ini biasanya yang disebut hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kenapa tidak mengerjakan tugas? Lupa bu, biasa gitu ya. Atau misalnya, bu nggak ke bawah, kamu nggak ngerjain tugas, sana lari lapangan 2 keliling. Nah, itu kan tidak direncanakan ya. Nah, itu masuknya ke hukuman. Ya. Nah, ini murid tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang tidak dilibatkan. Ini bersifat sementara.
Bersifat satu arah artinya ya hanya dari kita untuk siswa. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, biasanya kadang kita dulu ya sering ya. Zaman dulu kan dihukum majen capek, harudal, majen naon gitu ya. Artinya nyambung nggak dengan apa arti yang dia langgar begitu. Itu adalah kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi mah ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi contohnya begini, seperti misalnya kalau anak sedang minum, kemudian bertumpah, ya, tumpah ke lantai, berarti konsekuensinya apa? Iya, dibereskan, dipel. Ya, jadi sebetulnya hampir ada sama dengan hukuman, cuma kalau konsekuensinya ada nyambung. Nah, ada nyambung dengan apa yang dia langgar begitu. Kan kalau ini hukumannya nyambung. Kayak tadi misalnya tidak mengerjakan tugas, lari, kan nyambung gitu. Apa sih korelasinya dengan apalagi misalnya pelajaran bahasa Indonesia? Gitu kan, asal nyambung gitu kan, antara itu kan fisik ya dengan istilahnya bahasa Indonesia. Nah itu adalah hukuman. Nah, konsekuensi ada nyambung. Nah ini ada itu sih yang sekarang sedang kembang-kembang. Saya juga kemarin apa sih restitusi teh gitu kan ya. Ternyata restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi artinya restitusi itu disadarkan, tapi dia harus mencari solusinya, begitu. Gitu kan? Nah ini adalah bedanya hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kita lanjutkan. Nah ini kita lihat, kita sebagai guru, sebagai pengajar ada 5 posisi kontrol. Nah nanti kita lihat apakah kita masuk ke penghukum. Ya lihat gambarnya juga. Kemudian ini zaman kita dulu mungkin ya, zaman kita dulu gitu ya. Kemudian ini yang membuat rasa bersalah, ya. Kemudian ada kita itu memposisikan sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, mana Bapak Ibu mau yang mana? Ini adalah 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum kah kita? Sebagai pembuat rasa bersalahkah kita? Teman, pemantau, dan manajer. Ya. Oke, ini contohnya yang disebut penghukum teh seperti apa, yang disebut pemantau itu seperti apa, manajer itu seperti apa. Ini ada videonya. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi kita kadang ada di posisi mana, ya. Selamat menikmati, menyaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayus Dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin
yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar aku. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, berarti menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini pembuat rasa bersalah ya. Tadi mau hukum. Kita ada di mana nih? Apa, Ibu? Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu sebelum bapak kelas sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren, Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah ini posisi teman. Naren! Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis. Bu saya belum bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kecil. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biar bisa lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi.
pagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin sama ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Di pemantau. Kita ada di mana nih? Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya
dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan dan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkannya. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi ada di mana kita? Posisi yang mana kita? Nah itu ya, memang yang paling ideal itu adalah yang manajer ya. Tapi tidak semudah membalikkan telapak tangan ya Bapak Ibu. Kita harus belajar, ya bukan hanya anak saja yang belajar, tapi kita juga semua harus belajar. Yang minimal kita mengontrol emosi. Ya, ketika jadi manajer kan lumayan ya, emosi yang yang harus kita punya itu ya, berarti harus mengontrol emosi kita juga. Apalagi kita sudah ngajar dari pagi ya, atau kadang ada masalah, ada apa ya, tambah lah ya. Ketika ada anak yang istilahnya bikin ulah gitu ya. Kalau kita mah ya, nah inilah yang disebut dengan disiplin positif. Jadi maksudnya dengan yang tadi kita posisi manajer, berarti kita istilahnya si anak itu supaya sadar apa ya yang sudah dia lakukan, tapi dan dia juga harus tahu solusinya seperti apa. Dan penerapannya gitu ya, janjinya dia mau menerapkan atau tidak. Kan kalau penghukuman tidak tahu ya, kayak tadi kan kayak kita dulu ya, lari tidak ke putrinya, mana saya juga dulu tidak ke putrinya suruh lari lapangan yang panas kan gitu ya. Tapi kalau udah itu apa sih manfaatnya ada itu ya, satu nyambung gitu kan, tidak ke putrinya dengan lari. Nah itulah di sana sebagai penghukum. Ya, saya juga sama Bapak Ibu ya, saya juga sambil belajar menjadi seorang manajer. Nah ini ya posisi kontrol tadi ya, Mas yang tadi. Nah ini tadi ada kata keyakinan apa yang kamu belajar misalnya ya. Nah ini adalah keyakinan ini adalah keyakinan kelas. Jadi di setiap kelas itu kan ada keyakinan ya. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Beda ya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Ya. Nah ini apa bedanya? Nih, ini pembentukan ini yang sudah saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah dilakukan. Ini adalah yang nempel-nempel. Nah, kesepakatan kelas gitu kan. Jadi ini bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Ini dibuat dalam pernyataan positif. Jadi jangan ada kata jangan atau tidak. Jadi misalnya tidak membuang atau jangan membuang sampah sembarangan. Nah itu kan berarti negatif. Berarti dibuat kalimat positifnya, membuang sampah pada tempatnya, bukan membuang mantan ya. Pada temannya. Kemudian sedikit agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ini. Mungkin setiap kelas itu ada rada-rada beda dari bahasanya, tapi pada intinya sama tentang disiplin. Ini ya. Nah ini yang saya sudah terapkan, ya. Yang sudah saya terapkan di kelas. Jadi kalau ada apa-apa nanti misalnya kalau ada anak yang melanggar keyakinan kelas itu bisa keyakinan apa yang siswa itu langgar, ya. Nah ini harus disepakati ya. Jadi semua siswa harus sepakat. Jadi jangan sepotong-sepotong. Aku mah nggak setuju, nanti
dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada 3 langkahnya, yaitu yang pertama adalah ini menstabilkan menstabilkan identitas, ya. Kemudian ini ada validasi tindakan yang salah, dan ini menanyakan keyakinan. Nah, ini ya. Jadi ketika ada siswa, ada murid yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas, nah ini kita bisa menerapkannya atau bisa istilahnya memperbaikinya, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Nah ini ya, segitiga restitusi. Seperti apakah? Nah kalau ini contoh aku ya. Ini contoh aku yang kemarin kebetulan ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, gitu ya. Nah ini saya belajar memposisikan sebagai manajer, belajar sambil belajar, saya juga belum ahli, ya. Sambil belajar menjadi seorang manajer dengan menerapkan penerapan segitiga restitusi. Mohon maaf ya videonya. Ini yang sudah saya lakukan kemarin ke kelas 9. Kelas 9 Zaika. Kebetulan telah. Saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Ya, mungkin seperti inilah kurang lebih dari ininya. pada dasarnya kita menerapkan segitiga restitusi itu adalah itu tadi. Jadi si anak itu ditanya dulu ya sebab-sebabnya, kemudian kita itu itu tuh yang maksudnya tuh menstabilkan identitas. Nah, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kan dia kalau siswa itu kan biasa suka bela diri ya. Suka bela diri kan siapa sih yang mau disalahkan, nggak akan ada ya. Jadi murid pun itu biasanya membela diri.
Ya misalnya dengan alasan macet Bu, gitu kan, telat bangun. Wah, karena tadi itu alasannya itu dia itu jadi adiknya itu berlama-lama di kamar mandi. Jadi akhirnya ya telat gitu. Dan dia itu disuruh berangkat sendiri kata jadinya, jadi kesel ya kayak gitu. Nah itu jadi ikrar. Dan nanti di ini apa namanya dengan menggunakan keyakinan. Jadi inilah artinya digiring si anak itu supaya menemukan keyakinan kelas apa yang dia langgar. Kan nanti di kelas itu kan ada keyakinan apa-apa ya. Nah nanti keyakinan kelas yang mana yang dilanggar gitu. Nah kemudian kita tanya lagi solusi menurut dia bagaimana solusinya. Jadi artinya dia itu sadar bahwa oh aku itu salah dan aku harus seperti ini. Nah itu adalah restitusi. Ini menuntut ya Bapak Ibu dalam penerapan proses program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian ya. Dan tadi ya profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun siswanya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Mantap ya, ya kita ya sempurna, kita belajar sama-sama mewujudkan yaitu siswa yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya. Mungkin terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih sekali ya. Tidak ada bantuan dari Bapak dan Ibu. Tugas saya apa? Ya. Terima kasih. Yang mudah-mudahan kita saling